apakah Anda sebagai guru seandainya ya, percaya kalau Anda memberikan ujian, kemudian ada seorang siswa Anda atau mahasiswa Anda yang jawabannya betul tapi cuma satu angka, misalnya X. Apa seperti itu? Bisa dianukan benar? Ya nggak bisa dong. Kalau dia tidak menguraikan itu, ada satu proses bagaimana memperoleh hasil X itu kan tidak bisa diterima, ya enggak? Jadi ini yang dilakukan oleh kepolisian menurut saya. Tiba-tiba hasilnya identik. Loh, mana identik itu, prosesnya mana? Kan gitu. Itu kan harus dijelaskan pada halayak. Masa kita harus percaya aja pada kesimpulan seperti itu? Tidak bisa. Mahasiswa juga harus menguraikan, kan ada metodologinya kan untuk memperoleh hasil X. Seandainya itu bukan yang asli, berarti Jokowi sudah KPU ini. Ya kan? Nah, tapi ternyata pasal Indonesia yang diserahkan kepada Mas Roy itu adalah yang memang diduga palsu 99,99%. Jadi artinya kalau Jokowi masih nyimpan katanya yang asli, minimal dia sudah menipu KPU dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Nah, karena itu isunya adalah melanjutkan apa yang diterima Mas Roy dari KPU untuk juga diproses, dan dari apa yang disampaikan oleh Jokowi ke KPU itu sudah membuktikan Jokowi sudah melakukan manipulasi, dan ini melanggar salah satunya itu KUHP pasal 263. Saya kira itu saja, terima kasih. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pejuang sekalian. Yang hadir sini adalah pejuang kebenaran, di mana kita mendukung Roy Suryo, mendukung Rismon, mendukung Dr. Tifa, dan ada lagi teman-teman kita 5 orang lainnya kita dukung, bahwa kita yakin, kami dari FPP TNI yakin seyakin-yakinnya bahwa ijazahnya Jokowi, ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM Jokowi palsu. 99,99%. Ini ada teman saya nih, ternyata ini saya baru ketemu. Ini UGM juga, Profesor Tono Saksono. Kami sudah 30-40 tahun tidak ketemu ya. Dan beliau ini juga ahli untuk bisa mengetahui apakah ini palsu atau tidak, termasuk dari wajah. Ini beliau salah satu ahli dari Indonesia. Ternyata saya baru ketemu setelah 50 tahun ya, kita nggak ketemu. Alumni UGM juga, saya juga alumni UGM. Jadi kami merasa malu sekali sebagai alumni UGM bahwa ada alumni yang merasa alumni. Ya mungkin alumni benar, tapi bukan lulusan. Ya, alumni betul, tapi belum lulus. Dan kami yakin seyakinnya bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan kemudian kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga mendukung dari FPP TNI untuk memajukan Gibran. Karena ijazah Gibran, ya ini Pak Sufan Palal. Ini sudah meyakinkan bahwa ijazah Gibran adalah tidak sampai SMA ya. Kehadiran saya di sini pengen menjaminkan diri bahwa ketiga orang ini tidak boleh ditahan karena saya berkepentingan hukum kepadanya sebagai saksi fakta atas gugatan saya. Maka saya sebenarnya pengen ketemu penyidik untuk tidak dilakukan penahanan terhadap trio RRT. Karena apa? Karena beliau-beliau ini adalah saksi fakta di perkara saya terhadap gugatan Gibran, ya. Itu yang saya minta. Oke, jadi Pak Sufan sedang bersidang. Ya, Pak Sufan sedang bersidang tanggal Akhir sidang di tanggal 17 berupa jawaban.
lalu seminggu kemudian replik, seminggu kemudian pembuktian. Maka saksi yang sekarang diperiksa atau tersangka yang sekarang diperiksa, kebetulan dia adalah saksi fakta atas perkara saya. Ya, Ijazah lagi ya Bapak Ibu sekalian bahwa ijazahnya kita duga ijazah Jokowi palsu dan ijazah SMA-nya kita juga sebenarnya tidak punya ijazah SMA. Itu Pak Suman sudah membuktikan, itu sudah bersiap. Ya. Ini Prof. Sarno ini Terima kasih. Ini sahabat saya 50 tahun yang lalu ini beliau nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang peneliti juga dan independen ya, independen. Ya, Tono Saksono, Profesor. Tono Saksono. Profesor. Jadi saya mempelajari juga yang dinamakan digital image processing ya, dengan sangat intensif. Saya melakukan penelitian sampai detik ini, sampai sekarang ini saya masih melakukan penelitian. Jadi kalau saya diberi tugas untuk mengukur ya ijazah yang ini yang punya Pak Jokowi dengan ijazah yang lainnya, saya bisa membandingkan berapa ketebalan bibirnya, berapa mata yang dari foto yang ada di ijazah dengan foto yang lain yang ada untuk membuktikan. Saya tentu saja tidak akan berasumsi mana yang benar. Kita lakukan penelitian. Saya insya Allah punya keahlian untuk itu. Baik secara analog maupun secara digital ya. Analog maupun secara digital. Jadi insya Allah saya bisa membantu itu. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan beberapa sahabat yang lama gitu, dengan kawan-kawan ini. Tapi intinya adalah saya siap untuk membantu menjernihkan ini ya. Jadi asal saya diberi bahannya foto yang ada di ijazah dengan foto yang ada yang aslinya, kemudian kita melakukan pengukuran. Salah satu yang mengusik saya untuk segera datang ke sini adalah tuduhan polisi bahwa Rismond dan kawan-kawan itu sudah memanipulasi dokumen aslinya. Itu sama sekali bohong. Itu nggak benar, itu blunder. Karena image processing itu merubah itu dalam rangka image enhancement. Image enhancement itu adalah untuk memperoleh citra agar dia bisa more interpretable, lebih bisa diinterpretasi. Itulah sudah dilakukan di dunia intelligence, military intelligence, dalam dunia forensik biomedical misalnya gitu ya. Itu kan kalau ada sel kanker itu dipotret, kemudian potretnya itu dianalisis secara digital kan gitu. Itu ada teknik image processing. Saya menggunakan software seperti itu. Jadi itu untuk astronomi, untuk mendeteksi kehadiran objek-objek misalnya ada pesawat yang musuh gitu ya oleh para militer sejak Perang Dunia Kedua ini sudah dilakukan. Jadi ini teknologi sudah sangat canggih sekali. Jadi tuduhan polisi itu sama sekali tidak berdasar ya, dan itu menurut saya blunder. Berubah itu untuk lebih interpretable, tapi ya data yang asli, foto yang aslinya kan masih ada. Jadi tidak ada merubah itu. Itu adalah dalam rangka untuk menganalisis saja kan gitu. Jadi ini dari pengamatan Bapak, foto yang di ijazah Jokowi itu fotonya Jokowi bukan? Secara kasat mata bukan. Secara kasat mata bukan ya. Tapi tentu saja kalau saya harus melakukannya dengan akurat ya, saya harus diberi materinya, bahannya, kemudian saya harus lakukan dengan uji. Ini kan kondisi hukum kan memang selalu berat sebelah ya Pak ya. Nah, bagaimana jika nanti tetap ditetapkan tersangka tapi tidak pernah ada bisa diteliti? Itulah yang disesatkan. Polisi dalam hal ini kok sangat tertutup gitu loh. Jadi seolah-olah apakah Anda sebagai guru seandainya ya percaya kalau Anda memberikan ujian, kemudian ada seorang siswa Anda atau mahasiswa Anda yang jawabannya betul tapi cuma satu angka, misalnya X. Apa seperti itu? Bisa dianukan benar? Ya nggak bisa dong. Kalau dia tidak menguraikan itu ada satu proses bagaimana memperoleh hasil X itu kan tidak bisa diterima. Ya nggak? Jadi ini yang dilakukan oleh kepolisian menurut saya.
tiba-tiba hasilnya identik. Loh, mana identik itu, prosesnya mana, kan gitu. Itu kan harus dijelaskan pada halayak. Masa kita harus percaya aja pada kesimpulan seperti itu? Tidak bisa. Mahasiswa juga harus menguraikan, kan ada metodologinya kan untuk memperoleh hasil X. Artinya Jokowi dan Gibran nanti setelah ini berproses akan ada terjadinya bahwa subalik kepada mereka untuk bisa dipenjara ya Pak ya? Bagaimana? Untuk bisa dipenjara nanti Jokowi dan Gibran itu optimistis. Saya bukan orang ahli hukum, bukan orang ahli politik ya. Tapi saya murni adalah seorang saintis ya. Dan itu yang saya bisa sumbangkan untuk ini ya. Jadi untuk kajian itu. Tetap Jadi optimis ya Pak ya? ya, ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di kota Melbourne, baru selesai sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Hari ini saya akan memberikan sedikit komentar atas berjalannya proses pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara sebagaimana Australia, alhamdulillah saya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia tapi di Australia sehingga bisa membandingkan penegakan hukum di dua negara. Di negara yang lebih demokratis sebagaimana Australia, kemandirian, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang dijaga dengan sangat teguh. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Tata negara dan politik penegakan hukum adalah perspektif yang harus diletakkan sebagai pondasi dasar pada saat kita melihat dan menganalisis masalah ini. Karena apa? Karena mantan Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana beliau merusak tatanan demokrasi, terutama di masa-masa akhir jabatannya. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kemudian adanya putusan 90 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang sekarang berlanjut dengan mentersangkakan warga negara yang bersikap kritis terkait dugaan ijazah palsunya. Karena itu, saya merasa wajib melakukan langkah advokasi hukum untuk menegaskan tidak boleh penggunaan kekuasaan atau siapapun yang merasa berkuasa menentukan arah penegakan hukum. Terlebih hukum pidana, hukum yang bisa membuat orang dipenjarakan, hukum yang bisa membatasi hak asasi manusia. Dalam konteks itu, penggunaan hukum pidana adalah alat intimidasi yang harus dilawan. Tidak boleh siapapun, termasuk mantan presiden sekalipun,
melaporkan orang yang ingin membuka kebenaran dokumen publik, dalam hal ini ijazahnya, kepada khalayak. Justru seharusnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya. Jadi saya minta maaf belum bisa mendampingi dalam pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan di kepolisian hari ini karena bersamaan dengan sidang di Melbourne, Australia. Tetapi insya Allah saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga kewarasan hukumnya. Saya Denny Indrayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditanya sama pemirsa. Selamat, coy. Oh ya, yang sekarang ini saat ini sedang menunggu ya tim dari tim kuasa hukum RRT. Itu depan pintu dikawal polisi nggak? Ceritain dong. Oh di ruangan itu banyak polisi, banyak pengawalan. Ya kan? Artinya memang momentum hari ini ditunggu-tunggu masyarakat gitu loh. Sehingga polisi aja begitu banyak yang menjaga Mas Roy dan kawan-kawan itu. Ya kita berdoa aja ya, mendoakan supaya semuanya sehat, semuanya masih bisa berjuang kan gitu. Masih di depan posisi aparat tuh masih menunggu mengawal kan keluarnya atau tim kuasa hukum atau dan lain-lain kan. Berapa banyak? Ada 1.000. Ya, di belakang saya ada sekitar 10 petugas kepolisian yang sedang berjaga-jaga dan memantau perkembangan penyidikan di dalam ya. Emak-emak banyak di luar sini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung RRT. Termu banyak yang kecewa. Ya mungkin para ternak yang belum dikasih makan, silakan menunggu sampai pemilik ternaknya datang besok pagi mungkin. Mungkin peternaknya sudah tidur. Kan ternak yang dikomentarin. Ya kan? Termul dong, pakai termul. Enggak, ini saya ngomongin soal ternak. Ada ternak ayam, ada ternak sapi, ada ternak macam-macam. Ya. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Yang penting pastikan kalian tidur cukup, makan cukup 3 kali sehari. Jangan lupa mandi. Ya. Dan yang saya sayangkan demo yang tadi pagi itu hanya 35 menit ya. Ya. Hah? Pasukan apa? Oh, turunnya dari angkot. Oh, saya nggak lihat tadi. Angkotnya ini nggak resmi dari Pemprov DKI nggak? Jaklingko? Bukan. Waduh, itu namanya tidak mendukung kemajuan pemerintahan daerah ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hari ini,
ya kita harus mengikuti proses hukum dengan baik dan benar. Ya, di mana kita harus memenuhi panggilan, penuhilah panggilan itu. Di mana ada pertanyaan dari penyidik, jawablah dengan baik, dan pastinya akan membantu penyidik untuk mengungkap kebenaran, ya enggak? Membantu penyidik mengungkap kebenaran itu pastinya lebih baik untuk semua pihak yang terkait gitu loh. Jadi untuk semua pelapor dan semua terlapor, saya sampaikan selamat menunggu. Bagi termo kebenaran itu sakit. Berarti kalau Anda diberi kebenaran itu sakit, berarti Anda itu kesalahan. Oke, semakin dekat waktunya, ya guys. Oke, inilah detik-detik yang kita sudah tunggu-tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Roy Suryo. Ini dia. Yang kedua, dari Bali Academy. Bali Academy. Bali Academy. Rismon Sianipar. Kawan-kawan semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzea Tiasuma. Oke? Kita tahan. Mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Mereka, ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu. Tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke, sedikit aja. Alhamdulillah aja. Oke. Nah, oke. Kita Oke, Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya, diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Apa mau disampaikan? Udah ya, terima kasih. Oke. Mau disampaikan. Cukup ya.
Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus dengan Mas Rifli. Ya. Para lawyer. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak dan juga bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan semua yang membersamai pemeriksaan semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini siapa punya? Ini punya jawab ini. Bang, betul Pak. Iya. Bar. Kanan. Bang. Ayo, Bang. Iya, oke. Harus